Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran melaksanakan ekspedisi tepatnya di hari ketiga dari Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Dan kali ini TV Lebaran akan mengekspedisi salah satu sungai yang ada di kota Yogyakarta, yang konon ceritanya itu kemarin di saat hujan yang sangat lebat sekali terjadi sebuah banjir yang sangat besar ya teman-teman ya. Dan ditandai seperti ini teman-teman, ada sampah-sampah yang menumpuk ya di tengah-tengah aliran Sungai Winongo. Ini petanda kalau sebelumnya Sungai Winongo ini terjadi sebuah banjir yang sangat besar sekali ya. Oleh sebab itulah nanti TV Lebaran akan menyusuri dari Sungai Winongo ini dari sudut ke sudut ya. Kira-kira apakah di sana ada misteri yang belum terungkap dan akan kita bisa ungkap pada ekspedisi kita kali ini. Dan inilah penampakan dari Sungai Winongo ya teman-teman ya, pasca banjir besar yang disebabkan curah hujan yang begitu besar sekali teman-teman ya. Dan ini kita sudah sampai di sebuah jembatan. Ini namanya adalah jembatan Bundalem ya teman-teman ya. Dan di sana itu adalah kampung Bundalem yang menurut TV Lebaran mempunyai toponim penamaan dari mungkin ya sejarah-sejarah di masa lalu ya. Karena kita tahu arti kebun itu ya kayak sebuah taman, dan dalam itu adalah orang ningrat ya atau seorang raja. Nah ini teman-teman yang saya tunjuk itu adalah lokasi dari kampung Bundalem, kebun Dalem. Dalem adalah raja. Apakah benar dahulu kala di sana terdapat sebuah kebun seorang raja yang pernah lewat di sekitar sini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sebelum klinong-klinong menyusuri dari Sungai Winongo, saya perlihatkan cuaca hari ini ya, yaitu tepatnya di hari ketiga Idul Fitri tahun 2025 ya. Cuacanya begitu cerah, cuacanya begitu pading jinglang teman-teman ya. Lihat aja teman-teman ya, awan-awannya itu berbentuk putih-putih melati ya teman-teman ya, sangat indah sekali. Kita bayangkan saja seandainya kita bisa terbang ya teman-teman ya, seperti Gatot Kaca ya, kita bisa jalan-jalan ya di atas awan putih itu ya. Nah ini teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menyusuri Sungai Winongo pasca terjadi banjir besar ya, diakibatkan curah hujan yang begitu besar sekali hingga sendal sendal TV Lebaran itu sampai hanyut teman-teman ya. Dan saya betul-betul kayaknya baru kali ini ya terjadi banjir dan sendalnya ikut hanyut ya teman-teman ya. Dan saya cari itu nggak ada teman-teman ya. Setelah air surut itu saya cari sendalnya itu nggak ada teman-teman ya. Dan kali ini ya saya akan mencoba menyusuri Sungai Winongo ini, siapa tahu kita pun nanti akan menemukan sendal Cinderella ya, sendal kita yang hilang terbawa banjir ya. Nah ini teman-teman, kita menemukan sebuah tempat ya. Tempat ini sangat asik ya untuk duduk-duduk manis atau merenungi nasib ya teman-teman ya. Kita disuguhkan pemandangan hamparan persawahan yang sangat luas dan begitu ranum ya. Padi-padinya tumbuh ya. Di sini sangat cocok untuk ngopi-ngopi, atau yang bagi suka merokok ya merokok, atau yang punya pasangan bisa duduk-duduk di manis di sini ya sambil bercengkrama penuh sukacita dalam menikmati liburan Lebaran tahun 2025. Nah inilah teman-teman suasananya ya.
Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya, perjalanan kita menuju ke bantaran Sungai Winongo ya. Yang kita tahu bahwa sebelumnya kita ini sudah mengekspedisi ya, mengamuknya Sungai Progo, terus mengamuknya Sungai Opak ya, dan kali ini gilirannya adalah mengamuknya Sungai Winongo teman-teman. Dan bagaimana amukan dari Sungai Winongo ya, apakah lebih besar dari amukan Sungai Opak atau Sungai Progo? Ya, oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda ya teman-teman ya, tetap di TV Lebaran. Dan ini adalah perjalanan kita untuk menuju ke Sungai Winongo ya teman-teman, dan di depan kita itu adalah Sungai Winongonya. Kira-kira ada apa di sana ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui bahwa lokasi yang akan kita ekspedisi ini berdekatan dengan Kampung Candi teman-teman ya. Dan penamaan Kampung Candi ini menurut TV Lebaran bukan penamaan yang sembarangan ya. Tentu saja penamaan ini mempunyai toponim khusus di masa lalu, dan kemungkinan besar di Kampung Candi ini ya dahulu kala terdapat sebuah candi ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di lokasi yang akan kita ekspedisi ya, atau kita akan explore teman-teman ya. Kita akan mencoba mendekat sebuah jembatan ini teman-teman ya. Dan jembatan ini sebenarnya TV Lebaran sudah tahu dari kemarin ya, kalau jembatan ini ternyata hampir teman-teman ya, hampir ambruk atau jebol ini tanggul-tanggulnya yang berada di jembatan ini. Oleh sebab itulah jembatan ini dikasih polis line teman-teman, jadi tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor ya teman-teman ya. Padahal sebelumnya jembatan ini itu sangat ramai sekali teman-teman ya, dikunjungi atau dilewati oleh para pemotor ya. Apalagi seandainya ini pas musim mudik ya teman-teman ya, pasti banyak sekali yang berlalu lalang seandainya jembatan ini tidak di polis line ya, atau di garis polisi ya, agar tidak lewat ya. Nah inilah teman-teman ya, di bawah ini adalah hamparan dari aliran Sungai Winongo teman-teman, dan di depan saya ini adalah tanggul yang jebol teman-teman ya, atau tanggul yang ini longsor ya ini teman-teman ya. Dan ini sudah di garis polis line, tapi nanti TV Lebaran akan tetap masuk ini ya teman-teman ya, karena untuk meliput, untuk menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran kondisi dari ini tanggulnya ini teman-teman. Dan tanggulnya ini adalah tanggul yang berdekatan dengan pondasi-pondasi dari jembatan ini, makanya ya sangat penting sekali ya, makanya di polis line ya, agar kendaraan-kendaraan itu tidak bisa melewati ya, atau lewat ya teman-teman ya. Dan inilah teman-teman ya penampakan dari ini runtuhnya atau jebolnya tanggul yang berada di sekitaran dari jembatan ini teman-teman ya. Saya nggak tahu nih nama jembatannya apa ya teman-teman ya, karena memang ya jembatannya cuma jembatan kecil ya. Ya kita sebut aja ini sebagai jembatan Kampung Candi ya, karena lokasi dari jembatan ini dekat dengan Kampung Candi teman-teman, yang menurut TV Lebaran Kampung Candi ini masih menjadi misteri ya, karena kita tidak tahu di manakah letak dari candinya itu, yang sampai sekarang belum diketahui ya, atau belum ditemukan teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk kelinong-kelinong menyusuri Sungai Winongo pasca banjir besar. Kira-kira akibat apa saja setelah banjir itu terjadi ya. Yang jelas ya tadi itu teman-teman ya, ada sebuah tanggul yang jebol yang mengakibatkan sebuah jembatan yang di depan saya ini harus ditutup ya, tidak boleh dilewati kembali atau dilewati lagi ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ekspedisi kita kali ini dalam menelusuri Sungai Winongo ya, pasca banjir yang sangat besar. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ekspedisi kita kali ini dalam
menelusuri Sungai Winongo atau misteri Sungai Winongo ya, pasca banjir besar yang terjadi kemarin ya. Nah ini teman-teman, lokasi yang kita ekspedisi kali ini tuh tepat berada di depan Kampung Candi ya. Kita tadi sudah sempat mengezoom ya, tulisan nama Kampung Candi di Gapuro ya, Gapuro yang berada di depan dari Kampung Candi. Dan saya yakin ya, penamaan Kampung Candi ini tidak sembarangan. Tentu saja pasti didasari oleh sejarah di masa lalu bahwa di lokasi ini terdapat sebuah candi yang kini masih menjadi misteri. Dan apakah nanti kita pun dapat menemukan jejak-jejak candi tersebut ya? Karena kan ini pasca banjir besar. Dan di sini pun TV Lebaran menemukan sebuah cuilan-cuilan batu bata ya. Kalau dilihat dari strukturnya, ini juga kayaknya adalah molekul-molekul batu bata kuno ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu sih sebenarnya bagaimana. Dan batu bata ini ditemukan ya, ditemukan di bawah rimbunan dari pohon bambu ini teman-teman. Dan apakah ini juga salah satu jejak masa lalu yang menunjukkan akan adanya sebuah era percandian di lokasi ini ya teman-teman ya. Tapi itu tidak tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas memang posisi di barat dari Sungai Winongo ini terdapat sebuah batu yang bernuansa masa lalu, yang konon batu itu diperuntukkan untuk minum gajah teman-teman ya. Pokoknya yang berkaitan dengan gajah seperti itu sih konon ceritanya ya teman-teman ya. Dan kita pun pernah mengekspedisi batu itu ya teman-teman ya. Kita sebut sebagai batu jombloan karena memang batunya itu sendirian di situ ya. Dan saya yakin batuan itu termasuk batuan di era-era keeksisan dari Kampung Candi ini, atau candi yang berada di Kampung Candi ini, atau mungkin di era-era Mangir ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini yang menjadi tanda tanya dari TV Lebaran. Kita menemukan sebuah kayak remukan batu bata merah ya. Dan saya yakin juga teman-teman ya, kalau candi itu berada di sekitaran dari sungai ini ya. Dan kita akan naik teman-teman dan melanjutkan perjalanan kita untuk mengekspedisi dari sepanjang Sungai Winongo ini pasca banjir besar ya teman-teman ya. Memang saya akui ya, hujan kemarin itu bukan hujan sembarangan ya. Hujan yang begitu ekstrim ya. Karena apa? Karena mendungnya itu begitu merata. Terus alur dari hujannya itu juga begitu stabil ya teman-teman ya. Dan durasinya juga begitu lama ya. Tapi sih itu belum seberapa ya kalau dibandingkan dengan hujan deras yang terjadi di masa Nabi Nuh pada zaman dahulu kala ya. Itu kan sampai berminggu-minggu ya hujannya ya, hingga mengakibatkan banjir yang hampir menenggelamkan separuh dari bumi ini. Wah, tidak bisa kita bayangkan ya. Dan apakah Indonesia ini juga termasuk dalam banjir itu? Wah, kita juga tidak tahu ya. Itu masih menjadi misteri. Dan kali ini kita hanya membahas banjir kecil yang terjadi di aliran Sungai Winongo ya. Salah satu sungai yang termasyhur juga yang ada di kota Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya akan menyusuri dari tanggul Sungai Winongo ini, mencari jejak-jejak bukti-bukti telah terjadi sebuah banjir besar yang kemarin itu ya, pasca hujan yang sangat lebat sekali, hingga sendal TV Lebaran pun sampai kelintir teman-teman ya. Jadi sendalnya itu saya kasih di depan sebuah tempat ibadah gitu ya. Tahu-tahu itu sudah hilang satu teman-teman ya. Dan siangnya saya cari di saat sudah surut, itu juga tidak ada. Dan itu masih menjadi misteri, di manakah sendal yang hilang itu ya. Dan kita cari di Sungai Winongo ini, apa mungkin juga tergelincir sampai sini ya. Dan ya, yang saya tunjuk tadi itu teman-teman ya, itu adalah bukti-bukti akan adanya banjir yang pernah melanda di lokasi ini ya. Terdapat sebuah tumpukan sampah ya. Kalau waktu kecil TV Lebaran itu, kalau melihat sampah-sampah seperti itu biasanya kita orak-arik ya, kita cari benda-benda mainannya. Nah inilah teman-teman, dan
Di lokasi ini TV Lebaran juga melihat sebuah bangunan, dan kalau kita lihat dari strukturnya, bangunan ini adalah bangunan yang era mungkin ya era pasca kemerdekaan ya. Kalau dilihat dari batu batanya ya, kita dekatkan atau kita zoomkan teman-teman ya. Dan inilah, ini sebuah, kayaknya adalah sebuah buk ya teman-teman ya, atau sebuah apa ini teman-teman ya. Dan biasanya buk ini dibangun itu di dekat dengan saluran air ya, atau pengatur saluran air ya. Dan kalau dilihat dari struktur dan aura waktunya, ini adalah bangunan kuno juga ya teman-teman ya, tapi sudah tertutupi oleh rerimbunan pohon-pohon liar ya, jadi sudah tidak terlihat ya kalau kita tidak jeli melihatnya ya. Dan inilah jejak-jejak masa lalu yang ada di sini yang sudah terlupakan ya, yang saya yakin dahulu kala ya eksis juga dan kini tinggal menjadi sejarah ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk klinong-klinong menyusuri dari tanggul, ini tanggul Sungai Winongo, dan lokasi yang saya lewati ini sebenarnya sangat sahdu dan sangat eyub ya teman-teman ya. Meskipun di sisi kiri saya itu adalah Jalan Parangtritis yang berlalu lalang banyak sekali kendaraan ya, yang mereka ya ada yang banyak ini mungkin berwisata, ada juga yang berkunjung ke saudara-saudara dalam rangka lebaran tahun ini ya. Tapi TV Lebaran berlebaran di Sungai Winongo ini teman-teman ya, bersalaman dengan ikan-ikan ya, ikan-ikan Sungai Winongo. Kita lanjut lagi teman-teman, menyusuri dari tanggul ini, dan tanggul ini sangat sahdu sekali ya teman-teman untuk duduk-duduk manis atau mungkin merenungi nasib. Dan ini teman-teman, kita menemukan sebuah tumpukan sampah, dan ini menjadi bukti bahwa kemarin itu sempat terjadi banjir yang sangat besar di lokasi ini ya, di Sungai Winongo ini. Dan saya yakin ya dahulu kala sebelum dibuatnya atau diaspalnya Jalan Parangtritis ini, Sungai Winongo ini kayak sebuah sungai yang sangat alami ya, sungai yang sangat original ya, sangat sahdu dan sangat sejuk sekali ya. Tapi kan sekarang itu teman-teman, di sana itu diaspal Jalan Parangtritis ya, jadi sudah hilang keoriginalannya ya. Yang masih ya ini yang kita lewati ini ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman yang saya tunjuk ini adalah jejak-jejak dari banjir kemarin ya, yang meluap sampai ke sini ya, meluap sampai ke persawahan warga ya. Ini jejak-jejak sampahnya berserakan di sini ya teman-teman ya. Inilah jejak-jejak banjir Sungai Winongo pasca hujan yang begitu lebat sekali ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini dalam mengekspedisi kondisi Sungai Winongo yang mengamuk ya, hingga mengakibatkan sendal hilang, terus rusaknya jembatan ya, terus juga pokoknya macam-macam ya teman-teman ya. Dan di sini sangat sahdu untuk duduk-duduk manis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.